Black Clover chapter 247. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah melihat dan mengetahui tujuan sebenarnya dari Dark Triad menangkap para penyihir Arcane, William dan Yami adalah untuk dapat menghubungkan dunia ini dengan akhirat di mana para iblis tinggal. Dan untuk dapat menghubungkan dunia ini dengan dunia iblis, Dark Triad harus membuat pohon klipot yang mana pada terjemahan sebelumnya pada versi ilegalnya tertulis Ponyek Dresil yang akhirnya telah diperbaiki menjadi pohon klipot. Lalu untuk dapat membuat pohon klipot tersebut, Dark Triad membutuhkan kekuatan para penyihir Arcane, sihir kegelapan Yami, dan sihir pohon dunia milik William. Dan karena itulah Dark Triad menyerang ke semua kerajaan dan menangkap semua penyihir Arcane dan orang-orang yang dibutuhkan untuk membuat keinginan mereka terwujud. Dan pada chapter sebelumnya kita juga telah ditunjukkan seseorang misterius dari kerajaan Clover yang sedang menyusup ke dalam markas Dark Triad di kerajaan Spade. Dan menariknya, seseorang misterius yang sedang menyusup ke dalam markas Dark Triad tersebut mengenakan lambang skuad banteng hitam yang membuat banyak pertanyaan muncul tentang siapa sosok misterius yang mengenakan lambang skuad banteng hitam tersebut. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah ditunjukkan sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang pertarungan antara Yami melawan Dante, serta ditunjukkannya seseorang misterius yang mengenakan lambang skuad banteng hitam yang sedang menyusup ke dalam markas Dark Triad di kerajaan Spade. Namun sayangnya pada chapter kali ini kita harus bersabar untuk menantikan pertarungan lanjutan antara Yami melawan Dante dan tentang identitas asli seseorang yang mengenakan lambang skuad banteng hitam yang sedang menyusup ke dalam markas Dark Triad di kerajaan Spade tersebut. Dari panel awal chapter kali ini kita dapat melihat bagaimana kondisi di salah satu tempat di kerajaan Heart yang telah terbakar yang kemungkinan besar akibat ulah dari salah satu murid kegelapan Panika. Selain itu, di tempat-tempat yang berbeda di kerajaan Heart, 4 orang murid kegelapan Panika juga telah memulai melakukan penyerangan yang bahkan membuat 4 dari 5 spirit guardian kerajaan Heart dengan sangat mudah berhasil dikalahkan. Dan dari gambar yang diperlihatkan pada panel awal chapter kali ini, kita dapat mengetahui sihir-sihir yang digunakan oleh kelima murid kegelapan yang dibawa oleh Panika. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa sepertinya murid tersebut dapat mengendalikan bola-bola yang dapat melayang di udara. Lalu ada juga yang menggunakan sihir dengan rambutnya, sihir menggunakan kulit, sihir menggunakan kuku, dan yang terakhir kemungkinan besar adalah murid kegelapan yang dapat menggunakan sihir api seperti gambar pada panel awal chapter kali ini. Di mana kita dapat melihat di sebuah tempat di kerajaan Heart ada sebuah tempat yang terbakar oleh kobaran api. Meskipun pada chapter kali ini kita sama sekali tidak melihat Panika melakukan penyerangan. Pada chapter-chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Panika membawa 5 orang murid kegelapannya untuk menyerang kerajaan Heart. Dan nampaknya Panika memang sudah mengatur strategi penyerangan tersebut dengan sangat matang, yaitu dengan menempatkan kelima murid kegelapan yang ia bawa tersebut agar melakukan penyerangan di tempat yang berbeda-beda, yang kemungkinan besar tujuan Panika membagi kelima orang murid kegelapannya tersebut adalah untuk memperlemah penjagaan yang berada di dalam istana Ratu Kerajaan Heart, target yang ingin ditangkap oleh Panika. Dan setelah penjagaan di dalam istana Ratu Kerajaan Heart mulai melemah, kemungkinan besar Panika akan segera muncul untuk menyerang istana Kerajaan Heart tersebut dan menangkap Loro Pechika, Ratu Kerajaan Heart. Lalu setelah mengetahui bahwa 4 dari 5 spirit guardian kerajaan Heart telah berhasil dikalahkan oleh murid kegelapan yang dibawa oleh Panika dengan kekuatan sihirnya, Loro Pechika yang telah mengirim bala bantuan ke tempat para spirit guardian yang telah berhasil dikalahkan tersebut meminta agar menghentikan bala bantuan yang sedang pergi karena berpikir bahwa jika para spirit guardian saja tidak mampu mengalahkan, maka tidak ada satu orang pun dari kerajaan Heart yang bisa. Namun Noel berkata kepada Loro Pechika bahwa mereka akan baik-baik saja dan meminta agar Ratu Loro Pechika tetap fokus untuk melindungi negerinya.
Dan nampaknya keempat orang bala bantuan yang dikirim ke 4 tempat di mana terdapat spirit guardian yang telah berhasil dikalahkan oleh para murid kegelapan tersebut adalah Luck, Leo, Charmy, dan Real. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Asta dan Pinral sedang berada di markas Banteng Hitam dan sedang bertarung dengan Dante. Sedangkan Noel dan Mimosa sedang berada di dalam istana bersama dengan Ratu Loropechica. Sehingga besar kemungkinan keempat orang tersebutlah yang menjadi bala bantuan yang sedang pergi untuk menolong para spirit guardian yang telah dikalahkan oleh para murid kegelapan yang dibawa oleh Panika. Lalu pada panel berikutnya, yaitu ketika salah seorang murid kegelapan Panika yang menggunakan sihir kulit sedang kecewa dengan kekuatan spirit guardian yang sangat mudah dikalahkan. Dalam versi ilegal kita dapat melihat bahwa nampaknya ada sebuah kesalahan terjemahan yang tertulis. Sebab aku adalah pengikut Panika sama, seorang murid kegelapan yang memiliki 50% kekuatan iblis banking sama. Dalam terjemahan tersebut kita akan mengartikannya bahwa para murid kegelapan sepertinya juga memiliki iblis yang diam dalam dirinya, dan nama iblis tersebut adalah Sbanking. Namun dalam versi lain kita dapat melihat bahwa sebenarnya para murid kegelapan tidak memiliki iblis yang diam dalam dirinya. Para murid kegelapan memiliki kekuatan iblis dari salah seorang pemimpin Dark Triad yang diikutinya. Dan dalam kasus ini, murid kegelapan tersebut mendapatkan kekuatan iblisnya dari Panika yang memiliki iblis Megicula dalam dirinya. Sedangkan nama Sbanking atau Spanking yang disebutkan bukanlah nama iblis, melainkan nama murid kegelapan yang memiliki 50% kekuatan iblis dari iblis Megicula. Lalu pada panel berikutnya, di saat murid kegelapan tersebut akan menyerang warga kerajaan Heart, tiba-tiba Luck telah sampai ke tempat pertarungan dan menyelamatkan warga kerajaan Heart tersebut. Namun meskipun Luck berhasil menyerang murid kegelapan tersebut, serangan Luck sama sekali tidak berpengaruh padanya karena sihir kulit yang digunakannya dapat mengubah kulitnya menjadi keras dan lunak sesuka hatinya. Sihir kulit tersebut akan mengubah kulitnya berdasarkan tipe sihir lawannya dan mampu menghilangkan sihir lawannya. Selain itu, murid kegelapan yang menjadi lawan Luck juga mengatakan bahwa Luck adalah penyihir tingkat 1 yang tidak mungkin akan bisa mengalahkan penyihir tingkat 0 sepertinya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa spirit guardian kerajaan Heart yang memiliki kekuatan sihir tingkat 0 pun tidak mampu mengalahkan para murid kegelapan yang dibawa oleh Panika. Bahkan serangan murid kegelapan tersebut sampai membuat Luck mengalami luka yang cukup parah hingga membuat wajahnya hampir tertutup dengan darah. Namun pada panel akhir chapter kali ini kita dapat melihat kata-kata menarik yang dikatakan oleh Luck kepada murid kegelapan yang telah meremehkannya tersebut. Luck mengatakan bahwa alasannya bertarung demi orang lain, bahkan rela sampai babak belur seperti itu adalah karena ia adalah seorang kesatria sihir. Kita tahu bahwa Luck si maniak pertarungan sangat suka bertarung dengan orang-orang kuat. Namun ketika Luck merasakan bahwa musuh tersebut mustahil untuk dikalahkannya, Luck cenderung untuk tidak terlibat dalam pertarungan dengan orang tersebut, seperti ketika ia melihat Zenon ketika berada di kerajaan Diamond. Dan nampaknya dengan keteguhan hatinya, Luck memiliki harapan untuk dapat mengalahkan salah seorang murid kegelapan yang dibawa oleh Panika tersebut. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.